Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Guru IPA Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kelas notebook dengan Microsoft Teams dari Office 365. Nah, pertama kita bisa membuka melalui aplikasi Teams, atau kita langsung bisa membuka melalui aplikasi kelas notebook ya, bisa melalui aplikasi yang terpasang di desktop ataupun aplikasi yang ada di browser. Kali ini saya akan membuka web browser, saya akan masuk ke Teams saya ya. Saya akan masuk ke kelas Teams. Nah, di sini saya misalkan ada salah satu kelas. Kita akan membuat kelas notebook dari kelas ini ya. Di sini di general ada post, ada files, ada kelas notebook. Nah, di sini kita akan membuatnya. Kita klik kelas notebook. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, setup OneNote kelas notebook, kita klik saja. Kemudian kita klik di sini blank notebook. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada collaboration space, di mana di sini itu guru dapat mengedit konten, kemudian siswa juga dapat mengedit konten. Jadi di sini guru dan siswa dapat berkolaborasi dalam mengisi konten. Kemudian ada content library, di mana di sini adalah berisi publish course materials to student. Jadi ini adalah materi-materi untuk anak. Jadi yang bisa mengedit hanya guru, siswa hanya dapat melihat saja tanpa bisa mengeditnya. Kemudian ada teacher only section, di mana di sini adalah ruangan yang khusus bagi guru. Jadi hanya guru yang dapat mengedit konten. Siswa juga tidak dapat melihatnya, jadi khusus untuk guru. Jika ini sudah muncul, kita klik next di sini. Nah, maka di sini TK Falahia Iswati notebook ini sudah jadi. Kemudian ada student name. Student name ini nanti di mana nanti setiap siswa akan memiliki bagian ini. Nah, ini jika mau dipakai silahkan. Namun jika Bapak Ibu ingin mengganti, mengurangi atau menambah silahkan. Handout ini berarti bahan ajar ya. Kemudian kelas note ada buku catatan kelas, homebook, PR, kuis, kuis. Kalau ingin menambahkan silahkan di add section. Namun jika Bapak Ibu merasa ini tidak perlu, berarti ini kita hapus saja. Atau mungkin ingin menggantinya, handout nanti bisa diganti dengan catatan kelas. Jadi setiap anak-anak ketika ada catatan yang dianggap penting akan ditulis di sini catatan kelas. Kemudian di sini saya ganti tugas kelas. Nah, supaya saat anak-anak mengerjakan tugas nanti bisa dikerjakan di sini. Kalau sudah kita buat seperti ini, kita create. Nah, di sini ada create. Kita tunggu sebentar. Biarkan Microsoft yang bekerja ya. Jadi kita tunggu. Nah, sampai muncul sebuah kalimat welcome to class notebook. Nah, itu artinya kelas notebook kita sudah jadi. Sekarang Bapak Ibu silakan klik di sini. Klik ada tanda buku berdiri ini, kita klik. Nah, di sini ada welcome, kemudian di sini seperti yang kita sampaikan tadi, collaboration space untuk bisa berkolaborasi antara guru dan murid dalam mengisi konten. Kemudian ada content library yang berisi materi-materi dari guru, siswa tidak dapat mengedit, hanya bisa melihat. Kemudian ada teacher only, berarti ini khusus untuk guru. Nah, kemudian di sini ada nama-nama siswa kita. Ini adalah nama siswa yang sudah kita masukkan di kelas. Kalau kita klik nama kita, nama siswa kita, nah maka di sini akan muncul dua
section yang sudah kita buat tadi untuk setiap siswa kita, yaitu catatan kelas, di mana catatan kelas ini siswa dapat menuliskan catatan-catatan yang dianggap penting. Kemudian tugas kelas bisa mengerjakan semua tugasnya di sini. Ini hanya anak tersebut yang bisa mengakses dan juga guru. Anak lain tidak bisa. Nah, begitu juga di sini. Sama nanti. Nah, jadi setiap anak nanti akan memiliki section yang sama. Tugas kelas dan catatan kelas. Ini mereka bisa mengaksesnya sendiri. Guru bisa memantau dengan melihatnya. Jadi pada bagian ini bisa dilihat oleh siswa tersebut, siswa yang ada namanya sesuai namanya dan juga gurunya. Nah, sekarang kita akan membuat collaboration space. Kita klik di sini. Kita using the collaboration. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin menambahkan halaman pada collaboration space bisa di sini. Klik add page. Kita kasih judul misalnya alam semesta. Nah, misalkan di sini guru ingin mengetahui pengertian alam semesta dari anak-anak. Apa sih pengertian alam semesta menurut kalian? Nah, nanti di sini anak-anak bisa menjawabkan. Satu, misalnya siapa si A menjawab apa, kemudian si B. Nah, demikian seterusnya. Jadi di sini bisa guru dan siswa bisa saling berkolaborasi. Nah, kemudian untuk content library. Ini tadi untuk collaboration space, kemudian kalau untuk content library. Nah, di sini using the content library kita tambah add page. Materi alam semesta. Kita bisa cari di Google. Misalkan Nah, misalkan saya copy di sini. Nah, nanti terserah Bapak Ibu ya materinya seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ampu seperti itu. Jadi ini yang ada pada content library ya. Jadi kita bisa mengopikan materi kepada anak-anak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengganti hurufnya misalnya biar lebih besar, kita bisa klik di sini. Nah, untuk mengganti hurufnya juga bisa kita lakukan di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin menghapus ini, nah misalnya ini sudah tidak terpakai, jadi kita hapus saja. Kita klik kanan, kemudian kita klik delete page. Oh ya, seperti ini. Begitu juga jika Bapak Ibu ingin menghapus section ataupun page yang lainnya yang dirasa sudah tidak perlu atau ingin diganti, begitu ya. Seperti ini juga di sini. Nah, di sini jika ingin menghapusnya kita klik kanan saja, kemudian delete page. Nah, jadi demikian Bapak Ibu bagaimana cara kita membuat kelas notebook dan juga mengisi pada collaboration page. Kemudian mengisi tadi collaboration page, kemudian mengisi pada content library. Nah, jika dirasa tampilannya ini terlalu sempit, kalau kita ingin memperlebar tulisannya kita bisa klik ini Bu, tanda panah atas bawah ini. Tulisannya adalah apa ini? Expand tab. Nah, kita klik, maka tampilan kelas notebook Bapak Ibu akan lebih besar ya. Jadi seperti itu. Kalau ingin mengembalikan lagi tinggal diklik saja. Nah,
Begitu ya Bapak Ibu, kiranya bagaimana cara kita membuat kelas notebook. Semoga sedikit tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa tetap dukung channel ini, semoga semakin berkembang dan bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.